masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, ayo langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Oke enggak madam begini nih, ampun. Gimana ART, sudah oke? Boleh madam. Madam, ini madam dalam rangka apa dan mau kemana ini? Temanya hari ini Barbie di rumah siang-siang bolong madam. Kok tidak tahu sekarang ini lagi musimnya Barbie. Madam kemarin habis nonton itu Barbie itu dan Barbie itu madam habis nonton, jadi itu menginspirasi madam untuk pakai baju kayak begini. Cocok nggak kira-kira madam kayak begini? Cocok madam, cocok. Cocok ya? Cocok bajunya, warnanya sangat-sangat madam sekali lah mewakili madam. Iya dong. Untuk rambutnya cocok juga madam. Tapi rambutnya ada rasanya madam. Tidak ada lah. Oh. Ini madam chat ini 3 hari 3 malam kok tahu. 3 hari 3 malam. Iya. Pantasan madam heboh sendiri di kamar. Ternyata ini semua yang madam buat di kamar Sudah ini itu. yang madam bilang kok racik-racik ambil dari dedaunan pegunungan dan di sana semua itu sudah ini jadinya. Bagus kan? Bagus, cocok Nah. madam, cocok. Nah, tapi kok tahu, madam ini senang sekali karena hari ini madam itu kan tetap walaupun gaya-gaya ala-ala madam-madam anuannya Belanda begini, madam tetap nanti akan pakai hak pilih madam untuk mencoblos di tanggal 14 Februari nanti 2024. Ya harus lah madam. Harus, kok itu. juga nanti ikut madamnya ke TPS sana. Pokoknya yang itu TPS yang di depan rumahnya Tuan Muda dan Iya, Toh? iya madam. Kok Nanti temani kita ke madam situ. ya? Iya. Oke, nah sekarang madam itu ada tamu spesial. Siapa? Kita mau tanya-tanya sama dia mengenai bagaimana semua peraturan dan peraturan untuk mencoblos di saat 14 Februari 2024. Mau datang ke rumah kita ini lagi madam. Siang ini, hari ini, detik ini. Ini saat ini sudah, makanya kok kasih bersih-bersih semua Iya, ini, kok kasih oke-oke. Seperti biasa madam itu kan harus betul-betul clean ya. Langsung saja kalau begitu madam mau panggilkan Pak Afdal, perwakilan dari Panwaslu Kota Palu. Situ Pak. Oh iya. Ada kita. Ada di hambar. Aduh. Nah, oke. Sekarang baru boleh Pak jabat tangan. Selamat datang. Selamat datang, Bapak. Silakan Silakan. duduk. Beras putih ada, beras putih. Tidak ada Pak, ini beras kuning. Nanti dia lama-lama bisa berubah Pak. Jadi Nah, nasi kuning. iya. Jadi ini ada penyambutan Pak. Penyambutan. Iya, Oh, ini iya. penyambutan Kita. khusus kalau di rumah madam ini Pak Afdal. Silakan duduk Pak Afdal. Tadi berasa itu beras kuningnya itu ada sprinkle-sprinkle, ada berlian mutiara yang diambil dari Teluk Palu itu Pak. Oh iya. Mm-mm. Kearifan lokal ini. Kearifan lokal sekali memang. Dijaga. Nah, Pak Afdal, terima kasih nih sudah datang di rumah Iya, makasih. madam. Ini nih madam kan nanti sama ART-nya madam ini mau sekalian pas 14 Februari itu kan mau mencoblos. Coblos. Oh. Terus itu banyak yang mau tanya nih tetangga-tetangganya madam mau tahu kalau apa saja sih perbedaannya kalau dari Panwaslu dan Bawaslu itu. Ini kan Pak Afdal perwakilan dari Panwaslu Kota Palu, betul ya? Wah, tepuk tangan dulu dong. Waduh, senang sekali nih Pak Afdal bisa ada di sini dengan kita ya. Boleh geser sedikit mungkin Pak. Geser ke Besar. Iya. Saya gini. Oh iya iya. Oke deh. Oke. Biar kelihatan Pak kegantengannya Pak Afdal ini dan sekaligus menjelaskan ke tetangga-tetangga madam ini bisa clear ya. Kalau memang banyak sekali yang sudah berurusan dengan
pemilu nanti 2024 ini ada KPU, ada Bawaslu, ada Bawaslu. juga Panwaslu, Pak Iya. ya. Nah, apa perbedaannya ini antara ketiga ini, Pak Afdal? Ya. Baik. Langsung jawab. Langsung Oh, dong, iya. Pak. Ini Saya- sudah tidak sabar nih. Saya pikir di ini lagi, tahu. apa, tabur beras lagi tuh. Oh, tidak ada Pak, langsung saja Pak, langsung Bapak jelaskan apa sih perbedaan antara KPU, Bawaslu dan Panwaslu tadi. Iya. Iya, betul. Ya, kalau KPU secara umum KPU ini kan penyelenggara teknis. penyelenggara Gitu. teknis. Terus kalau Bawaslu sesuai dengan namanya kan, Badan Pengawas Pemilu. Jadi tugasnya mengawasi semua penyelenggaraan tahapan pemilu secara teknis itu kita awasi. Terus kalau mau jawab soal perbedaan Bawaslu dengan Panwaslu sama sih sebenarnya. Cuman yang membedakan itu mungkin tugas dan fungsinya karena Panwaslu sendiri ini kan dibentuk oleh Bawaslu. Oh, begitu. Ad hoc gitu kan. Ad hoc, Panwaslu ini ya. kan ad hoc di tingkat kecamatan sampai kelurahan dan nanti sampai di TPS. Sampai di TPS Ah. ini, Panwaslu. Cuman secara teknis pelaksanaannya ada berbeda gitu, secara tupoksi. Secara tupoksinya ada perbedaan. Ada perbedaan. Contohnya kan kalau Bawaslu Kota, kita ambil contoh Bawaslu Kota, melakukan pengawasan itu mulai dari pengawasan tahapan pencalonan itu. Tahapan pencalonan. Kalau di kecamatan sendiri diatur dalam Undang-Undang 7, kami tidak masuk ke situ. Nah, tidak Kita masuk mulai di dari situ. kampanye, diatur dalam Undang-Undang 7. Mulai kampanye sampai voting day nantinya, pemungutan suara. Pasti tanggal Tanggal 14 Februari. itu, Pak ya. Tapi soal pencalonan tadi, kami juga bisa melakukan pengawasan berdasarkan instruksi dari Bawaslu Kota. Oh, Nah, gitu. begitu. Jadi ada perintah, tolong awasi ini, inventarisir, nah kita turun. Waduh, Jadi jadi berarti mereka ini eksekutor yang itu Pak yang Eksekutor di lapangan, Eksekutor di kecamatan langsung. masing-masing. Iya. Kecamatan masing-masing. Nah, itu tadi Pak Afdal bilang kan ada juga nih untuk pengawasan kampanye. Iya. Nah, biar tahu ini tetangga-tetangganya Madam, kampanye ini nanti mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, kan setahu Madam itu ada waktunya ya? Ada, kampanye betul. Itu. Ya. Nah, Iya, jadi kalau bicara tahapan pemilu memang sudah terukur. Baik secara waktu sudah diukur. Jadi kalau untuk kampanye sendiri dimulai tanggal 28 November bulan ini sampai 10 Februari 2024. 28 November sampai 10 Februari. 10 Februari Ah, 2024. Jadi waktunya hanya di rentan itu saja Iya. ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebihi dari itu karena aturannya sudah seperti itu. Iya. Nah, terus Pak, kalau misalnya peraturan-peraturan apa saja nih biar masyarakat ini bisa juga tahu tanggal-tanggal Madam kalau ada ini sebenarnya yang harus ditaati khususnya dalam berkampanye ini. ya. Ya kalau dari peraturan KPU mengenai kampanye itu kan diatur dalam PKPU 15 tahun 2023. Itu diatur tentang kampanye. Jadi termasuk aturan dalam kampanye itu seperti saat ini. Ini kan kampanyenya kan tanggal 28 nanti. Iya. Berarti untuk saat ini sampai 27 belum bisa kampanye. Belum bisa Tidak boleh kampanye. curi start, jangan Tidak dulu boleh kampanye. duluan dong. Terus Tahan diri dulu. tahan dulu. Tahan dulu. Terus Terus juga ASN juga itu tidak boleh karena Nah. kami juga kecamatan diatur salah satu wewenang kami itu mengawasi netralitas. Nah, itu ASN juga tidak boleh ikut terlibat langsung. tidak boleh terlibat ASN, langsung. TNI Polri Nah, tidak boleh terlibat langsung dalam kampanye ASN. ASN ya. Terus juga tidak boleh ada money politik tidak di boleh situ. ada money Oh. politik. Nah, kalau ASN tidak boleh, Pak. Dan kalau ART boleh. ART boleh. ART boleh. Boleh. Air itu jadi tim hore Pak. Tim hore Tim biar pengaman biar biar tingkat rame. ART juga. Tapi nanti kalau kampanye dipakai beras lagi tuh ya. Untuk penyambutan juga Nanti Pak, boleh Pak. habis beras itu kalau di ini kan di lapangan. Aduh. By the way, anyway, Baswi, ini sudah disiapkan minum belum? Buat astaga. tamunya Madam Iya kali Madam, ini. tunggu ya Pak. Masa cuma beras? Iya Masa Pak, tuh. cuma beras kuning dan sprinkle-sprinkle itu. Harus ada minum dong. Kan kita sekarang ini lagi di Cafe Total X nih. Wow, iya, lihat suasananya cozy sekali dan nyaman sekali ya. Betul sekali Madam. Di sini hawanya sangat enak, lampu-lampunya bagus, tempatnya luas, Betul. makanan-makanan juga enak. Enak-enak Tunggu, minum-minum, Madam. makanya harus diambilkan Iya, yang terbaik iya, Pak. buat Tunggu saya Pak ambil Afdal ya. Soalnya airnya jauh Pak, airnya dari 7. Iya, 7 mata apa? air. 7 Apa mata air. saja itu mata airnya?
Air. Mata. Air di sana. Air mata. Iya. Air. Mata air yang di sana. Air terjun. Tunggu, air terjun juga, Pak. Pokoknya yang di sana ya. Pokoknya yang di sana semua, Pak. Tadi yang di sini karena cinta ada air. Oke deh kalau begitu ya. Saya ambil dulu ya, Diambil Pak. dulu ya. Oke Madam. deh. Silakan. Nah, harap maklum Pak ya, ayam Iya. tegu ini memang begitu. Dia walaupun agak lalot-lalot sedikit, tapi dia itu sangat luar biasa. Kadang Iya. dia itu gercep sekali kalau soal yang begini-begini. Apalagi untuk mempersiapkan beras kuning ini Pak. Beras kuning. Dia ambil itu harus naik helikopter Pak. Oh iya, iya. Jauh sekali. Nah, Pak Afdal, ini kan nanti Madam juga bingung ini nanti ada berapa sih yang harus dicoblos, kertas coblosnya itu ada berapa? Karena kan Nanti. katanya ini serempak semuanya untuk pemilu 2024. Iya. Nah, Madam itu bingung ada berapa dan apa saja yang nanti akan dicoblos ini Pak Afdal? Ya, jadi di 14 Februari itu ada 5 kertas suara. Ada 5 Ada kertas suara calon DPR calon Provinsi, DPR DPR RI, DPR RI, Provinsi, DPRD, Provinsi, Kabupaten Kota, DPRD, Kabupaten Kota, terus DPD RI, dan DPD RI. Presiden, Wakil Presiden, Dan Presiden Wakil Presiden, berarti ada totalnya 5 5 ya. kertas suara. Oke, 5 kertas suara. Jadi ingat ya pemirsa, itu ada 5 kertas suara. Jadi saat mencoblos jangan lebih, jangan kurang. Iya, Ingat betul. ya. Nih Kak Uli sama kakak berdua ingat ya ada 5 kertas suaranya. Jangan nanti 8 atau cuma 2, berarti harus tambah lagi sampai Iya. betul-betul 5 semuanya Nanti dicoblos kotak ya. suara full. Kotak suara Kotak nanti suaranya full penuh. nanti kalau banyak. Betul sekali. Nah, terus ini nih ada juga yang tanya ternyata kan kita ini punya saudara-saudari yang Iya. disabilitas ini. Disabilitas. Tentunya mereka punya kebutuhan khusus. Iya. Tapi kan mereka juga punya hak suara sebagai warga negara Indonesia. Iya. Kira-kira perlakuannya seperti apa ini untuk saudara-saudara kita yang disabilitas ini, Pak? Ya, ada perlakuan khusus untuk disabilitas. Terus juga terkait informasi mengenai pengawasan partisipatif itu diatur juga dalam Perbawaslu 2 terkait pemilih disabilitas. Iya. Situ juga Bawaslu juga melakukan peningkatan pengetahuan terkait disabilitas. Nah. Terus untuk di TPS nanti itu KPU juga akan mengeluarkan juknis soal pelayanan untuk disabilitas. Itu nanti kita tunggu aja mungkin sama-sama ya terkait PKPU-nya atau mungkin sudah ada, saya juga belum update soal itu. Yang jelas pengalaman selama menjadi penyelenggara Iya. disabilitas ini memang dilayani secara khusus. Makanya itu TPS itu ada seperti pintu masuknya ada ukurannya. Jangan sampai kecil kan karena mungkin ada yang masuk menggunakan kursi roda gitu. Iya betul. Pokoknya Panwaslus juga mempersiapkan sedemikian rupa supaya buat para sahabat-sahabat keluarga kita yang disabilitas ini juga bisa nyaman dan tetap memberi hak suaranya. Hak tentunya, pilihnya Pak, ya. terjamin. Iya betul sekali. Jadi ingat itu nanti saat 14 Februari 2024 jangan cuma perayaan Valentine tapi Iya, juga betul. kasih hak suaranya suara, Pak ya ke betul. TPS masing-masing semua. Nah, bagaimana ini Pak kalau misalnya ada ini kayak ART saya ini dia kan dari kampung, tapi Iya. kan saya mau dia sama-sama dengan saya nanti ke TPS kita coblos sama-sama. Itu bagaimana Pak, KTP-nya itu dari kampung tapi dia mau sekali sama-sama dengan saya di sini untuk Memilih di sini. memilih di sini. Ya, sekarang baik dari KPU sampai ke jajaran ad hoc itu sekarang lagi tahapan untuk DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, ada daftar pemilih tambahan ternyata. Ya, itu bisa pindah. Oh, Pindah memilih. Nanti tinggal melapor aja ke kelurahan, ada PPS, pengawas panitia pemungutan suara atau mungkin ke kecamatan boleh pindah memilih. Cuman pindah memilih ini ada yang harus dipenuhi. Apa itu, Bukan Pak? pindah memilih karena mungkin ada acara keluarga, itu tidak bisa. Mungkin karena rawat inap Oke. atau Mungkin lagi dalam waktu tugas lama. belajar, ada mungkin lagi studi di mana kan gitu. Itu bisa jadi alasan untuk pindah memilih atau Bisa mungkin jadi karena alasan. sudah mau pindah domisili. Oh begitu. sudah Tapi ini pindah KTP. saya paksa-paksa tidak mau pindah domisili dia Pak. Tidak mau. Alasannya Katanya pindah apa? Dia di sini cuma mau kerja sama saya mungkin sekitar 50 tahun begitu Pak. Oh, iya.
Kayaknya Tapi kalau 50 tahun begitu bisa memilih di sini, Pak? bisa. Bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Itu berarti alasannya karena kerja ya? Karena kerja, Pak. Berarti kerja boleh, Pak ya. Berarti dia tinggal Karena tugas. menyiapkan tugas, menyiapkan identitasnya, Iya. KTP, kayak begitu, Pak ya. Tapi itu harus dibuktikan juga dengan surat keterangan kan kalau kayak Nah itu, coba dari sebentar saya mau perusahaan. tanya dia ini ada tidak KTP-nya lengkap? Awas Iya. saja kalau dia tidak ada KTP-nya. Tapi sudah cukup umur kan? Dia ini sebenarnya Sudah 17 tahun. masih 15 tahun, Pak. Oh, belum bisa. Cuma karena Belum. dia sudah sering sakit-sakitan, Iya. saya biasa rawat dia di sini. Jadi sekarang dia sudah 65 tahun, Pak. Pak, mohon maaf madam, ini airnya Jadi itu meningkat susah sekali tadi. Meningkatnya jauh. Ini yang terbaik sudah untuk Sudah tamu terbaik. saya. Tadi ada cuaca buruk makanya agak lama Pak. Di Iya. atas itu terputar-putar Pak helikopternya Aduh, Pak. kasihan sekali. Silakan Pak diminum. Makanya agak Iya. biru tadi warna putih Pak. Karena diguncang-guncang di atas, Jadi? agak buram sudah warnanya. Oh, oke, tapi tidak kena air hujan sedikit kan? Aman, saya lindungi Pak. Aman, Itu begini Pak. aman. Kau lindungi dengan segenap jiwa dan tenaga. Saya peluk ya? ini gelasnya. oke deh. Silakan, Pak. Jangan-jangan agak-agak ini. Tidak. Tapi tenang Pak, dia ini selalu menyiapkan yang terbaik buat tamu saya di sini. Maka ini orang kepercayaan saya Pak. Apapun semua dia saya percayakan pada dia. Termasuk Dipercayakan. cadang hati saya juga saya Dipercayakan. percayakan sama dia Pak. Saya tim Iya. seleksi juga kebetulan. Betul sekali Pak. Makanya ini saya tidak ada yang lamar-lamar dari lalu dia terlalu banyak seleksinya Pak. Iya. Dia panwaslu untuk saya nih Pak emang betul-betul ini. pengawas ya. hati ya. Pengawas, Pengawas hati, hati. dia Pak. Aduh, mana silakan diminum Pak. Iya, iya. Ini Silakan, Pak. minumannya. Aman, Pak. Aman. Aman Pak, tidak usah ragu Pak. Jangan, ini gemetar ini minum. Gimana Pak rasanya Pak? Agak beda ya? Beda. Agak beda. Sebenarnya kurang manis, cuman pas lihat muka Pas lihat mata, muka RT langsung RT manis. langsung tambah manis. Aduh, nah terima kasih sayang kau sudah mengambilkan minuman Iya, terbaik Madam. buat tamu saya ya. Nah lain kali jangan kayak begitu, harus disiapkan betul-betul. Biar naik helikopter tetap harus cepat. Iya madam, susah juga kan. Saya sendiri yang bawa helikopternya. Baru Oh, pegang gelas juga. pegang gelas lagi? Pegang gelas agak susah. Susah. Agak susah ya, jago sekali Anda ya. Coba mau tanya apa sama Pak Afdal ini? Ini Pak, soal apa ya? Ini, saya kan dari kampung tadi itu. Ini ya saya sudah tanya sama Pak Afdal, dia Nah, tidak jadi mau itu ganti- bagaimana madam? Dia Kalau tidak saya mau dari ganti kampung. domisili. Soalnya orang tua di kampung itu suruh pulang Pak. Tapi saya bilang temani saya Pak mau ke TPS di sini karena kan saya sendiri nih Pak. Daripada saya jalan sendiri kan, saya menunggu di TPS sendiri. Nanti saya di sana kenalan dengan banyak pria kan, sayang, kasihan. Jadi saya harus dijaga sama dia Pak. Oh, Jadi iya. dia saya ajak. Cuma ini dia bagaimana Pak Berarti harus domisilinya pindah bukan di domisili sini? kalau mau memilih di sini kan. Nah, Untuk kepengurusannya bagaimana itu? Untuk mengurusnya apakah ada waktu beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum voting day atau bagaimana Pak? Kalau DPTB ini sampai 7 Februari kalau dia. 7 Februari sampai 7 Februari. 2024. Masih Nah, lama. Masih ada waktu. Jadi melapor aja ke kelurahan bisa, ada PPS di situ kan, Nah, panitia pemungutan suara. Untuk persyaratannya Pak bisa Ya, bawa nanti apa kan saja? kalau pindah memilih berarti urusannya ke Capil kan, Dukcapil. Dukcapil langsung kita. Nanti Madam temani kita sama-sama ke Dukcapil ya. Makanya karena kampungku Alamat jauh pindah. sekali Pak. Di mana? Iya, di mana? Jauh, saking jauhnya angin malas masuk Pak. Jadi orang tua itu sudah turut telepon untuk pulang saat memilih. Tapi madam, nah kayak saya sebagai ART Iya, teladan, harus ini mengawasi harus juga ya. mengawasi juga. Madam, Pak. menemani Madam, makanya. Nah Pak, terus ada peraturan-peraturan apa lagi ini yang perlu kita tahu ini sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Peraturan-peraturan apa lagi di dalam pemilu ini yang perlu kita tahu ini Pak? Iya, seperti itu tadi kan, jangan ini terlibat dalam money politik. Money politik Ah, itu yang tidak boleh. penting Ingat sekali. ya, Iya. tidak boleh terima Iya. apa-apa nanti kalau mau coblos. Pokoknya harus sesuai hati nurani. Oh, iya Pak. Lalu saya juga pernah itu Pak dikasih kunci. Kunci apa? Orang cuma titip kunci rumah saja Pak, bukan Iya. apa. Cuma titip kunci rumah saja. Karena tetangga di sebelah lagi keluar Keluar kota, Pak. Jangan Jadi dia nyebar dititip hoax kunci. itu juga jangan. Nah, hoax juga jangan coba. Siapa itu yang biasa bawa hoax itu? Tetangga-tetangga di sana Pak ART. ART sebelah. Orang biasa ada pembicaraan juga tuh. Jadi kita tidak boleh juga ikut yang begitu tuh Ya, Pak. kita tidak boleh Jangan. terprovokasi Pak Iya, ya. black terhadap campaign itu kan hoax-hoax tidak yang boleh ada. juga kan. Betul sekali. Saling Nah, menjatuhkan.
Oke deh Pak Afdal, kira-kira mau disampaikan apa ini sama pemirsa di rumah, tetangga-tetangga Madam yang kira-kira harus menggunakan hak suaranya di nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Silakan Pak. Iya, kalau untuk di bulan Februari nanti tahun 2024 itu kan ada tahapan kampanye. Jadi silakan gunakan tahapan kampanye ini untuk menentukan pilihan. Karena di tahapan kampanye ini setiap calon, baik calon maupun peserta partai politik akan menyampaikan visi misi. Nah, ini kesempatan kita sebagai pemilih untuk menentukan mana yang menurut kita pas ya. Berdasarkan visi misi, itu ruangnya, silakan. Terkait memilih siapa itu hak pilih kembali ke kita, ke masyarakat. Iya, menentukan pilihan, silakan. Ya. Jadi di tahapannya di kampanye untuk menentukan kan. Di situ kita mendengarkan visi misi dari peserta pemilu. Nah, tinggal diikuti saja kan kampanyenya. Sesuai aturan. Sesuai Aturan yang sesuai kata hati. Iya. Oke deh, kalau begitu ya. Waduh, terima kasih banyak nih Pak Afdal sudah kasih informasi sama kita ya. Pak Afdal dari Panwaslu Kota Palu. Kita jadi Palu Utara. Palu Utara. Kecamatan Palu khususnya. Utara. Kecamatan Palu Utara. Ingat ya, nanti kalau di Kecamatan Palu Utara ada Pak Afdal, jangan lupa disapa. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Pak Afdal. Baik, sama-sama. Kalau begitu kita mau mendengarkan dulu ya musik alunan yang sangat indah di ruangan Madam ini. Langsung saja kita panggilkan Kak Uli dan Kak Kais. Mau makan di restoran Padang, bukan berarti harus ke Padang. Cukup ada di sini, di dekat kita sendiri. Kita tinggal menikmati. Mau makan nasi gudeg Jogja, bukan berarti harus ke Jogja. Cukup ada di sini, di dekat kita sendiri. Kita tinggal menikmati. Hey Indonesiaku, aku sayang kepadamu. Hey Indonesiaku, tanah subur rakyat makmur. Tanam salak tumbuh salak, tanam duren tumbuh duren, tanam padi tumbuh padi. Hey Indonesiaku, tanah subur rakyat makmur. Hey Indonesiaku, aku sayang kepadamu. Tanam salak tumbuh salak, tanam duren tumbuh duren, tanam padi tumbuh padi. Tanam salak tumbuh salak, tanam duren tumbuh duren, tanam cinta tumbuh cinta. Aduh. So gua bunyi-bunyi perutku ini. Madam, Lapar sekali sudah Madam ini. Kenapa kok belum masak-masak dari tadi? Kan sudah pi beli ke pasar kemarin. Kenapa masakan belum jadi, kasihan? Madam, yang mana kita mau masak, Madam? Beras habis. Kemarin tidak mau lagi tuh ina-ina dong utang. Kok bikin malu Tidak mau lagi tuh Madam? ina-ina mau diutang beras. Agak kasihan. Kenapa Nah, kok utang kita ke kan ini? sekarang lagi di tempat makan, Madam. Kenapa tidak kita pesan makan? Kita sudah tempat makan yang sangat enak ini, Madam, bos. Makanan yang di rumah lagi. Nah, di rumah, makanya kita kesini, Madam. Kita mau makan. Di rumah tidak ada beras, airnya Stop. habis. Jangan bikin malu Madam. Kok tahu? Itu Madam kasih kau uang bulanan setiap bulan 300 juta. Iya, Kau Madam. masih utang di Ina-Ina situ. Oh Tuhan, Mana so malu malam sekali Bas Madam. suruh orang pergi pasar cuma disuruh tuh
buka TikTok sama lihat orang makan. Kita mau dilihat-lihat begitu jadi kenyang. Tidak ada kenyangnya, Madam. Kenapa kau yang marah, Madam? Yang salah, Madam. Sudah, Madam. Sudahlah, kalau begitu hari ini Madam traktir kau. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya setelah berapa bulan, berapa purnama baru ini ditraktir. Tapi besok-besok jangan kasihan kau lupa masak. Madam tuh kan selalu punya tamu-tamu spesial. Malu Madam kalau tidak ada makanan, toh. Nah ini tadi kau lihat ya, Madam itu lihat toh banyak sekali orang punya rekomendasi makanan-makanan enak. Madam suka sekali, kau tahu. Tinggal kita mau pilih, pokoknya kalau kita mau cari makanan, kita tinggal lihat dari dorong punya rekomendasi ini. Iya, Madam. Kebetulan perutku coba bunyi-bunyi, lapar, Madam. Kasih. Boleh kita pesan makan sudah, Madam? Boleh, karena kita ini sekarang toh lagi berada di kafe yang sangat spesial dan cozy toh. Tapi sebelumnya Madam mau sapa dulu tetangganya Madam. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Madam Tisa di sini dan ART Afid. hari ini dia lagi bad mood. Kenapa heran dia yang marah-marah sama Madam? Kita sekarang lagi ada berada di Total X Jalan. Apa ini? Ini Dulu kan. Suprapto. Suprapto. Nah, Aduh, mana sup, Madam? Ada supnya. Sup itu, sup. Saya teringat sama makanan. Sup, Tenang. sup. Kita Coba kalau akan sudah kenyang tanya. jadi Suprapto. Hah? Karena belum makan jadi makanya sup. Lupa. Oke, kalau begitu daripada kau bingung sup apa, banyak sekali sup yang ada di kuliner di Kota Palu ini. Madam punya tamu-tamu spesial yang bisa kasih tahu kita rekomendasi makanan-makanan enak semua di Kota Palu ini. Mau datang ke rumah kita lagi, Madam? Mau datang? Mau bawa makanan? Tidak. Tapi tenang, karena dia Madam yang undang mereka, jadi kita yang harus menyuguhkan mereka. Ingat, kau punya semuanya disiapkan, beras kencur, Iya. beras kuning, Iya, Madam. dan juga sprinkle-sprinkle itu. Iya, Madam. Ini semua sudah dirapikan? Iya, sudah, Oke, Madam. langsung saja kalau begitu ya. Kita panggilkan mereka. Inilah para vloggers kuliner Sulawesi Tengah. Oh, hey hey tamu kita, hey hey tamu kita, hey hey tamu kita, hey hey tamu kita. Yeay. Selamat datang. Selamat datang di Selamat rumah datang. Madam. Selamat Aduh, datang. silakan duduk. Kasih. Aduh, terima kasih sudah datang Sudah duduk. di tamu kita kali ini. Sangat ramai ya rumah kita ya. Iya ya, ramai sekali ya hari ini. Aduh, kalau begitu kita mau memperkenalkan diri dulu ya mereka semua ini ya. Ada siapa saja? Ada siapa tamu kita aja. hari Tapi ini. sebelumnya Madam mau kasih tahu ini ada ala-ala Barbie ya, ala-ala Fiana Oh, Lee iya, ini iya, seperti iya, Madam iya, hari iya. ini. Ya ampun, kalau gitu kita kenalan dulu yang rambutnya sama kayak Madam Oke, ya. baik. Dari ujung sebelah sana silakan. Nama saya Fiana Lee. Fiana Lee. Fiana Lee, Instagramnya, YouTube-nya atau TikTok-nya boleh juga sekalian di-spill. Cari saja Fiana Lee, oke? Fiana Lee. Jadi YouTube, Instagram, TikTok, gitu. Semuanya Fiana Lee. Fiana Lee. Ini Fiana Lee ini memang gayanya ala-ala Barbie begitu ya? Iya. Oh, Jadi oke. Sailor Moon berubah-berubah. Oh, kadang Sailor Moon, kadang Barbie, kadang SpongeBob Iya. juga enggak? Bisa. Oh, bisa juga. Pokoknya serba bisa ya Disesuaikan. Fiana Lee ini ya. Luar Saya juga biasa. bisa berubah. Kalau ini kira-kira bisa jadi Bisa nanti apa? kapan-kapan. Kapan-kapan ya? Dia sih requestnya jadi Batman. Bisa. Saya ingin jadi makanan. Dia dari tadi ini lapar, makanya sebentar kita akan bicara-bicara gitu. makanan yang banyak sekali dengan mereka. Tapi kita kenalan dulu ke yang berikutnya. Halo. Halo, saya Min Kepal dari Keliling Palu. Keliling Palu. Oke, dikelilingi semua ini. Dikelilingi Mulai dari jalan yang besar sampai Lorong. jalan-jalan tikus yang lorong-lorong. sampai jalan kecoa juga semua dia lewati. Pokoknya namanya Keliling Palu ya. Keliling. Instagramnya semuanya, YouTube channelnya dan semuanya itu Semua Keliling 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 Palu. Oke, dan langsung lagi di sebelah saya ada siapa? Halo, saya Rizky Ananda. Untuk account Instagram dan account TikTok saya di @thejajanlovers. Jangan lupa di follow. Jadi Kamu orang dosa follow atau belum? sudah.
sudah. Madam ini, madam sudah stalking semua. Kamu punya Instagram, kamu punya YouTube channel. Apa Kenapa? madam ini selain jadi juragan dia juga detektif. Detektif, Dia betul. periksa semua Instagramnya orang. Betul, madam stalking karena kenapa? Karena madam tuh suka makan. Madam, sama madam. Kau tahu toh setiap hari madam itu minta makanan aneh-aneh Iya, kan? iya. Madam ini sama permintaannya. apa Lintas negara, lintas Misalnya. samudra, lintas alam. Ya, kadang-kadang juga madam makan sesajen begitu ya. Beras Nggak mau kuning ngarap tadi. Lesti Arnold. Oke deh, nah ini senang sekali nih berhubung madam dan juga RT ini lagi lapar kan. Tapi kita mau tanya-tanya nih makan-makannya. Nah awalnya nih waktu untuk memulai pertama kali menjadi apa nih bahasanya vlogger, food vlogger. Awalnya waktu mau memulai jadi food vlogger itu bagaimana ceritanya? Mungkin bisa dari jajan lovers dulu. Yes, jadi sebelum ke TikTok itu dulu Jajan Lovers di Instagram awalnya. Karena Jajan Lovers ini suka jajan, almost everyday order makanan lewat online. every Ya, day. kayaknya rugi dan sayang kalau tidak diabadikan. Sayang kan, jadi makanannya masuk, kenangannya tetap ada di Instagram. Waktu itu, akhirnya karena Itu tahun berapa kira-kira? sebelum COVID-19 itu tahun 2018 atau 2019. 2018 Yes. atau 2019 berarti baru sekitar 4 tahunan ya. Ya, kurang lebih seperti Nah, terus sampai sekarang berkembang akhirnya diabadikan, jadilah menghasilkan juga sekarang. Iya dong. Iya dong. Iya, Jadi bisa. hobi yang menghasilkan. Bikin kenyang menghasilkan. Menghasilkan juga, betul sekali. Nah, selanjutnya nih kalau dari keliling Palu, Min Kepal yang biasa bilang, Min Kepal lagi di sini nih, Min Kepal lagi di sini nih. Coba dari Samuel ya. Samuel gimana ceritanya awalnya? Sami ya. Semi. Nggak pakai L. Saya teringat mantan Keterusan. saya soalnya ya. Aduh, ketahuan deh. Gagal move on deh. Oke. Jadi awalnya di Siapa tuh siapa nggak tahu. 2018 juga sih kurang lebih. 2018 kurang lebih. Itu karena ada punya teman yang selalu diundang-undang gitu loh. Oh, saya endorse ke sini. Kebetulan dia juga seorang food vlogger. vlogger juga. Pada akhirnya saya juga pengen gitu. Lihat-lihatnya kok enak ya. Enak ya, diundang makan terus. diundang. Bener. Padahal nggak ada nikahan, nggak ada acara celebrate, tapi kok diundang makan. Bener. Nah, Jadi akhirnya saya ikut belajar, mulai posting makan di mana, posting yang enak-enak, keterusan sampai sekarang. akhirnya keterusan jadi hobi dan juga menghasilkan. Wah, luar biasa ya mereka ya. Coba yang ujung sebelah sana nih, yang kacamatanya antik sekali nih. Ini coba Kacanya ini hanya orang beriman yang bisa lihat. saya tenang. Oh, begitu hanya orang beriman. Ada orang mata tipis kayak. Aduh, luar biasa ya. Oke, ini tidak ada minus, tidak ada silinder, tapi dengan iman Plus, kelihatannya. Oke, plus. Silakan nih, Vianali nih. Ya, jadi sekitar 4-5 tahun yang lalu juga. Lebih lama sedikit berarti ya. Sebenarnya 4-5 sebelum tahun yang memulai lalu. jadi vlogger atau konten kreator, Yes. itu memang sudah sering. Saya juga heran kenapa dulu sering orang kirim-kirim makanan gitu di rumah. Dan tolong di-upload ke Facebook kan awalnya dulu kan. sebelum menjadi Iya, sebelum content jadi creator. vlogger. Oke. Jadi orang sering kirim-kirim makanan, cemilan, makanan berat untuk dia bilang upload saja di Facebook begitu dulu. Jadi awalnya saya makan-makan begitu, terus ada salah satu food vlogger besar atau YouTubers besar ngajak, kamu jadi food vlogger deh, bagus, jadi YouTubers gitu kan. Nah, ada salah satu yang Iya, salah satu yang memberikan inspirasi kan. Dia menginspirasi. bilang begini, ayo Jo jadi YouTubers. Karena saya sering lihat kau konten makan di Facebook, cuma live begitu kan. Kayaknya rugi kalau tidak menghasilkan gitu ya. Karena kan tidak dibayar juga waktu itu kan. Ya, Kapan lagi makan gratis, cuma dapat dibayar makan pula kenyang lagi. Akhirnya dia bilang ini menghasilkan. Kau coba bikin vlog 1-2 vlog, nanti kalau memang bagaimana saya ajak langsung kolaborasi kolaborasi di YouTube-nya. Jadi akhirnya
jadilah saya seorang food vlogger. Akhirnya jadilah memulai menjadi Gitu. food vlogger. Iya. Berarti awalnya ini di YouTube ya? Dari Facebook awalnya Dari kan. Facebook, terus collab di Iya. YouTube sampai akhirnya ini. Ini kalau saya lihat-lihat nih, saya stalking, ini Viana Lee ya, dia makannya banyak sekali, baru pedis-pedis, tapi dia bisa tetap langsing. Madam pernah saya ajak kan. Gak usah dibilang-bilang di sini, nanti ketahuan kalau Madam juga suka makan. Karena Madam makan banyak. Aduh, Madam soalnya dia makannya banyak. Makanya ini kalau disuruh masak minimal sehari itu harus 25 menu. Wah. Makanya Berapa liter beras itu? beras sih tidak ya. Kita tidak makan beras, makan kerikil biar cepat kenyang di rumah. Oke. Nah ini mau tanya apa ini sama mereka mumpung lagi sini. Ini dia cita-citanya RT saya juga mau jadi Food vlog vlogger. vlogger. Vlogger tapi sama bagian divisi yang lain cuci piringnya. Jadi dia bagian bersih-bersih Iya. setelah orang makan-makan. Nah coba tanya apa sama mereka. sesuai job desk kebersihan. Kebersihan, divisi Kebersihan, dinas iya. kebersihan. Oke. Oke, mungkin saya mau tanya, saya tanya ini. Tanya langsung. Ada tidak makanan yang ingin sekali di review atau makanan yang jenis bagaimana? Mungkin ingin makan paus dibakar atau ikan pare mau di apa sih namanya? Di palu mara kah? Atau ada ikan pare di palu mara. Nah, bagaimana tuh kira-kira? Ngeri Kan mungkin sekali ya. ada impian-impian yang suatu saat ingin makan di tempat ini atau suasananya begini. Nah, Ada tidak? ada Bos, dah. bos. Kira-kira yang belum sempat dimakan tapi pengen sekali dicoba. Kira-kira siapa dulu mau jawab silakan. Min kepal laki-laki. Hah, main kepal karena di cowok sendiri ya. Oke, main kepal silakan. Pengen sekali makan sebenarnya banyak ya. Tapi yang sederhana seperti bakso makan di Amerika atau mungkin sushi makan di Jepang kayak gitu. Yang penting tempatnya gitu yang beda. Oke, makannya Makannya bebas, bebas, tapi tempatnya tempatnya nggak yang boleh. berbeda. Ya. Oke. Makin jauh makin baik gitu. Makin jauh makin baik karena sekaligus traveling ya. Jalan-jalan, begitu. Ini Sama mau dia. baksonya itu dibawa di pesawat sana. Iya, apalagi yang bakso yang besar-besar Bakso sekali, beranak. kilo itu bakso Sampai harus beranak. melahirkan semua itu bakso. Tunggu dulu, itu kalau bakso beranak yang saya bingung dia melahirkannya normal atau sesar? Nah. Sesar. Sesar, Iya, dibelah. karena- Karena dia dibelah. Jadi mereka merangkak jadi dokter juga ya? Oh Kebetulan. begitu. Nah, KRT saya ini dia itu bercita-cita sekali ingin bisa makan di Thailand. Dia mau makan kecoa goreng, Wah. jangkrik goreng, dan yang lain-lain itu kan Kecoa ada. gore-gore. Viral ya, kecoa Iya. gore-gore pakai pete. Makanya- Ikan balompa-lompa. Iya, ikan balompa-lompat yang langsung dimakan masih hidup-hidup itu kan? Langsung masuk ini dalam mulut. Makanya. Dia tidak bisa perlu tangan ditaruh di belakang, tinggal mulut ini buka. Iya. Nah, itu tadi ya. Kalau dari Min Kepal kan maunya tempatnya yang baru. Kalau dari Jajan Lover, kira-kira apa yang aduh pengen sekali tapi belum kesampaian. Jajan Lover cita-cita makannya banyak. Cuma pasti sama ya. kayak Min Kepalus tadi, pengennya makan di tempat yang berbeda. Seperti pempek kan pertama makan di Palu, pengennya makan langsung di Palembang. Mau makan kentang-kentang yang viral sekarang itu yang twist itu twist, kan kentang viralnya dari twist. Korea, pengennya makan di Korea langsung. Ya seperti begitu ya. Jadi makan rendang di Padang langsung. Iya. Begitu ya. Di janggadangnya itu di bawahnya situ langsung makan. Langsung di situ. Jadi memang punya keinginan dan kerinduan masing-masing nih walaupun mereka sudah seterkenal itu ya sebagai vlogger. Nah, saya penasaran nih ya sama Viana Lee. Dia kan makannya banyak sekali, kemudian juga selalu pedis-pedis tapi dia bisa tetap singset langsing begini. Coba kasih tahu dulu sama tetangga-tetangganya Madam di luar sana rahasianya apa coba? Ya rahasianya itu kalau mau makan di rumah kita pakai stagen, makan di luar juga pakai stagen. Aduh. Nah, Coba. mumpung kita sebelum terlalu jauh, saya ambil air dulu. Karena airnya ini mohon maaf, harus naik helikopter. Baru yang gitu. bocor sendiri. Iya, kasihan dia nih. Ada Dia di ini sebenarnya atas. butuh asisten. Cuma Iya. karena cuma dia yang bisa saya percaya, saya susah mempercayai orang. Jadi ya terpaksa hanya dia sendiri di sini. Sudah, kau bawa dulu helikopter. Lihat ya helikopter yang pink itu sesuai baju Madam. Iya, Madam. Baik, Madam. Permisi ya. Ya, hati-hati ya. Oke deh. Nah, tadi sambil kita menunggu RT saya ini, kita tadi kan sudah lihat ini kalau ternyata harus menggunakan Korset. stagen.
tagen. Jadi kalau perutnya kita sudah jaga, Sudah terjaga. sampai di atas sini semua terjaga. Semuanya terjaga, termasuk rambut juga bisa langsung Iya, berubah mau berwarna-warni. laki-laki mau perempuan itu jaga dulu perut. Perut dulu. Ya, min kepala bagaimana? Min perut? kepala langsung aman? langsung begini ya, min Makanya kepala pakai ya. baju hitam. Jadi, oh begitu biar ketutup sedikit. Karena itu jadi salah satu dilema ya menjadi seorang food vlogger pasti ya. Karena makan terus, Iya. tapi juga harus tetap menjaga Tapi badan. memang begini, ada orang pakai korset katanya supaya sedikit dia makan gitu kan. Tapi bagi Vianali pakai korset tetap makan banyak gitu. Bisa ya. Jadi walaupun makan pakai korset, tidur pakai korset. Tergantung orangnya berarti. Tergantung orang yang memang betul ya. Waduh. Ini dia Ya makanan kita. Nah, yang begini nih Madam suka sudah di prepare, sudah di Nanti kalau mau tos pakai ini ya. Jangan salah minum. Aduh. Bisa juga diminum. Nanti kita jadi tumbuh subur semua. Ada jamunya. Iya. Mohon maaf ya, tadi ini air minum ini sebenarnya warna putih. Cuman karena ada goncangan di atas, helikopter ada turbulence sekali. Pucat dia berarti. Jadi kuning ya. Tak garu-garu kalau orang Palu bilang. Garu Jadi dia. ada nakora. Jadi dia agak Airnya agak ini, terus sudah. Agaknya Tapi akhirnya masih agak aman terus. lah. Tapi aman ya. DP lemon memang begini. Iya. Yang satu lemonnya Pengaruh di goncangan, dalam, pengaruh satu goncangan. Jangan, karena kita tidak pegang sendiri tadi. Aduh begini kasihan, mohon maaf ya, ART saya ini memang begini. Jadi sambil kita menikmati ini dulu, teman-teman food vlogger, kita dengarkan dulu alunan musik yang indah dari sahabat-sahabat saya di belakang sana. Ada Kak Uli dan Kak Kais. Kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu. Kau dan aku. Kan ku arungi 7 laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh penjaga hatiku. Karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku peloncusimu. Janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Ternyata ya, memang nanti kapan-kapan duet dengan Madam ya. Madam main kulintang, nanti kalian yang nyanyi. Nanti saya yang menari. Iya, menari dancer. Aduh, ini kan Madam senang sekali karena ada teman-teman Madam, sahabat-sahabat Madam, para food vlogger ya, yang sudah sangat tenar. Pasti semua tetangga-tetangga Madam sudah tahu nih ya. Kalau mau cari referensi makanan, minuman di mana, mau jajan atau lagi mau ajak pacar gebetannya untuk malam minggu, langsung searching dulu pasti. Dapat semua rekomendasi terbaik, nomor uno, nomor wahid di Kota Palu. Betul sekali. Nah, sekarang ini ya, Madam mau tanya dulu nih. Kan pasti yang kita lihat tuh mereka di di kontennya itu pasti yang bagus-bagus semua yang ditunjukkan. Perjalanannya enak, makannya kayaknya lahap sekali. Tapi bagaimana sih sebenarnya di balik dari konten-kontennya itu? Apakah ada yang tidak enak ternyata atau ada kendala suka dukanya apalah begitu? Boleh silakan siapa duluan? Min kepala yang paling senior. Oh, paling senior katanya. Senior di umur. Di sini semuanya muda. Oh, gitu ya? Jangan disebut-sebut umur. Semua di sini 17 plus. Boleh silakan. Baik, suka dukanya ya kalau kita
cari tempat makan gitu ya pastilah ketemu yang tidak enak, Pasti ada yang Pasti tidak ada. enak ya. Yang zonk. yang zonk. bener zonk. Terus? Tapi ada juga yang kadang perasaan tidak enak ternyata enak kayak gitu. Awalnya kayak underestimate Iya. ya, ragu ya, tapi Ah. ternyata pas dicoba enak. Seperti apa? Hidden gem. Hidden Ah, gem. kayak Tapi hidden kayak gem. gitu-gitu bikin surprise ya. Iya. Kayak madam tuh, mantan madam dulu suka sekali bikin surprise madam. Cuma sayangnya dia meninggalkan madam. Aduh. Tapi sudahlah, tidak usah dibahas ya cinta masa lalu. Kita langsung lagi ke sini. Tadi kan ada hidden gemnya nih kalau dari Min Kepal. Kalau dari Jajan Lovers, Yes. suka dukanya gimana nih? Nah, kalau Jajan Lover sendiri, pertama karena saya sudah momis ya, sudah punya anak. Jadi banyakan itu posting makanan yang memang hygiene, yang bersih, kemudian less micin, kemudian secara view oke, tempat oke, semuanya oke. Itu sudah harus ikut. Nah, yang jadi dilema biasanya ada makanan yang kaki 5 tapi tidak sesuai dengan standar momis yang maunya bersih, itu saja sih. Sama yang micinless itu yang susah. Kalau semuanya sih ya itu sama kayak Min Kepala, lagi-lagi kita explore makanan, ternyata yang dibilang ini enak ternyata di kita tidak enak, yang kita bilang enak di mereka tidak enak gitu Iya, saja. ternyata kan selera itu berbeda Yes. ya. Jadi ternyata yang paling utama adalah higienitas, Iya. kemudian juga tempatnya harus bersih, Bersih ya, dan harus enak. oke dan enak nih kalau dari Jajan Lovers, karena sebagai seorang mamis nih harus menjaga kebersihan. Jadi tenang ya, Jajan Lovers ini nih higienis karena dibuat karena dibuat langsung oleh ART saya. Semua di Total X ini higienis, bersih dan enak tentunya Dan dari ya. bahan-bahan pilihan yang Bahan-bahan bagus. pilihan tentu. Tapi tadi katanya dari helikopter ini tuh. Ini dari helikopter karena kita pergi rumah ini juga jauh. Di Ada sana tak tutup? ada. Hah? Iya. Ada tak tutup tadi? Iya ditutup. Itu kenapa kita? Masalahnya ditutup pakai apa? Iya. Ditutup pakai apa? Yang jadi pakai kain itu. Oh tenang, ya ini tutupannya. Jangan salah. Apa ini usianya sama usiaku tidak kalah dekat adik kakak. Ini kalau manusia ini sudah SMA. Ini dari zaman Perang Dunia Kedua. Jadi ini masuk di Museum Prasejarah karena Madam kayaknya tertarik dengan ini. Madam akhirnya beli dengan sangat Tahu lelang. Aristoteles, Iya. Aristoteles ini dia pernah pakai untuk balap keringatnya. Berarti kalau orang Palu bilang belum nasola itu kan. Belum Tidak nasol, dia tidak nasol. Dan ini dia punya apa? Pamali tidak boleh dicuci. Oh, nah. Bordosa kalau orang Palu. Dosa, dia tidak boleh dicuci. Pokoknya dia. kalau ada hujan, kasih keluar bentangkan. Hilang khasiatnya kalau dicuci. Kenapa kita jadi Ya, bahas? tadi sudah. Kita Makanan. pindah dulu ya di sini. Tapi ya, ke Fiona Lidu terakhir Iya. ya. Kita mau tanya suka dukanya apa ini? Apalagi kan pasti kalau dengan karakter pakai wig, aduh Madam baru sekali nih pakai wig saja sudah rasanya panas sekali. Apalagi Fiona Lee yang setiap hari pakai wig. Coba deh jelaskan secara singkat. Jadi kalau suka duka dalam hal makanan, biasanya kan saya selalu, yang saya heran, selalu saya muncul di satu warung atau resto, pasti disuguhkan makanan langsung mukbang gitu. Dan memang prinsipnya saya, makanan tuh jangan ada sisa gitu masalahnya. Begitu ya. Iya, jadi kalau ada sisa dia menangis. Iya, menangis. Jadi saya selalu harus kayak ada dorongan, selalu harus kasih habis begitu ya. Itulah yang mendorong saya makan banyak. Oh gitu. begitu, tapi walaupun makan baik tetap langsing ya. Jadi saya harus makan itu. Terus kedua, biasanya kan kalau kita sesuka hati gitu, kita mau datangi satu tempat, berarti mereka nggak bayar. Kita hanya karena kita punya dorongan, kita mau promosikan. cobain ya. Karena kita rasa enak. Jadi konten lah gitu kan. Nah tapi ada beberapa tempat yang misalnya direkomendasikan atau memanggil, dipanggillah kita untuk datang tapi nggak dibayar gitu kan. Nggak dibayar, tapi di satu sisi mereka bisa panggil selebgram lain dengan dibayar gitu. Jadi kita itu siapa gitu kan. Suka dukanya Kayak gitu, ya. kecewa lah. Mereka mau membayar orang lain. Keseva. Iya, kayak warung kecil aja bisa bayar kita gitu ya. Kita nggak selalu minta dibayar, tapi
kita bisa bandingkan kok warung kecil masih bisa menilai kita walaupun nggak seberapa ya. Tapi warung yang resto yang besar misalnya kok mereka mampu bayar yang artis lain, tapi kita dipanggil gratisan kayak gitu. Itu suka dukanya. Oh gitu. Waduh. Jadi ada gimana ya? Masa saya tidak? Iya, Sementara ya. dia. Jadi memang kita itu harus kayaknya kita harus dihargai seperti itu karena kan ini semua ada suka dukanya, ada prosesnya, ada upaya dan usahanya ya untuk menjadi food vlogger ini juga tidak mudah. Tidak Bukan mudah. cuma makan-makan asal makan saja, ada proses editing, ada proses syuting, ada proses kadang mulus perutnya ya kalau tidak higienis mungkin seperti tadi dibilang atau mungkin kepedesan kayak begitu. Nah, sekarang kan Madam sama ini melihat mereka hanya dari sosmed. Madam mau lihat ini mereka gimana caranya mempraktekkan ini langsung di depan Madam. Bagaimana caranya mereka syuting-syuting itu mereview makanan-makanan seperti contohnya yang sudah Madam suguhkan di sini nih. Coba ya dari Jajan Lovers dulu kalau begitu silakan. Apanya ini yang mau dicoba? Mau yang mana? Apa Pas saja lagi makan terserah. atau lagi dubbing? Ini juga boleh. Mulai dari dapur dulu, mulai dari openingnya Dari kan? iya, singkat Dari saja. Dari openingnya terus Singkat coba aja. makanannya. Ribet juga yang tumbuh-tumbuhan. Ini tumbuhan, Iya, Madam ambil dari padang pasir. Oh iya, betul. Jadi dia tumbuhnya ini sangat sulit ya. Iya, iya, Madam. Kalau ini Maaf. diminum bisa tumbuh dalam tubuh. Agak takut juga ya, Madam. Boleh silakan langsung kita hitung ya. Pakai mic atau gimana? Langsung ya. Kita canggih. Grogai. Sama ini sendiri ya ini ya sekarang di review selama ini. langsung. Karena ada lihat lap itu jadi saya grogi. Aduh, Kita sembunyi aja lah ini kan itu memang dia agak-agak mistis. Jadi harus di Aduh, di kaki lagi. keep. Jadi Oke, saya boleh? langsung. Iya. Oke. Dan openingnya. Oh ya. Selama ini cuma order online, kali ini saya datang ke store-nya langsung, temani aku Le. Nah, sekarang Mimin sudah pegang banana roll dengan topping apa ini? Topping tiramisu. Kita coba dulu Le. Udah mau rasa Le. Tepuk tangan dong. Waduh, ternyata ya memang ahli karena sudah bertahun-tahun menjadi seorang food vlogger nih. Nah lanjut ya, bisa langsung sambil dimakan terus nggak apa-apa. Dilanjutkan. Oke, kalau gitu kita beralih ke Min Kepal nih, Sam makan keliling Palu nih, coba silakan. Coklat atau minumannya juga boleh. Boleh yang mana saja. Aku pusing sudah makannya di sorong-sorong. Kalau food vlogger itu tidak boleh ada penghalang di depan. Oh iya, oke, baik. Ayo. Oke, boleh mulai. Mulai. Halo Kepalers, jumpa dengan Min Kepal. Kali ini Min Kepal ke Total X Cafe. Mau cobain dua menu ini. Yang ini tiramisu. Wih, mantap. Enjoy Kepalers. Sangat ingin makan. Ingin makan. Sabar ya, sabar. Kau punya porsi ada yang paling besar di dalam. Bukan cuma gulanya kan, Madam. Tenang, kau dapat semuanya. Sabar ya. Itu yang paling karakteristik dari Min Kepalnya itu. Jadi ada khasnya ada untuk itunya ya. ingin mencoba. Nah, Ada dorongan untuk ada mencoba. dorongan kita kayak aduh kayak Kita enak di-push untuk, sekali. ayo makan. Iya, ayo beli ya. Oke deh, langsung sekarang kita ke si Barbie ungu purple Vianali. Silakan. Halo guys, kali ini Vianali ada di salah satu tempat favoritnya Kota Palu. Ya, jadi ini tempat nongki yang asik sekali. Oke, kali ini Vianali mau review ini guys. Ini apa ya, rasa coklat. Oke, ini kegemaran Vianali coklat guys. Mari kita sikat. Crispy bagaimana begitu ya? Sedap betul. Enak sekali coklatnya. Jadi lipstick ya. Oke, kita tepuk tangan dong. Wow. Memang ya, kelihatan langsung menggodakan. Ada orang yang makan kayaknya kalau dia lihat dia makan menjengkelkan begitu ya. Iya. Berhenti kok
makan Berhenti kalau makan terlalu banyak. Kalau ini tuh bikin makanannya makin dengan kayaknya ada dorongan untuk ayo kita makan together. jangan senang dulu together. Oh, iya. Sekarang waktunya kau untuk mencoba seperti mereka. Coba Vianali dipinjamin kacamata imannya ini. Kasih pakai dia biar dia coba bagaimana menjadi food vlogger. Dia ini harus dilatih. Langsung dunia kelima kau bisa lihat. Coba. Sepertinya minusku ini langsung plus. Plus coba. Ini kau yang ini ya. Ini dari padang pasir, oke? Tapi ini aman, kita tidak lihat makhluk-makhluk halus kan? Kalau kita Oh pakai bisa ini. sampai dunia bawah tanah. Mas belum. Ah. Itu memang ya air teku ini kesayanganku sekali. Dia saya dandanin seperti aja. Apa aja tuh dia kayak suku selalu. apa itu yang zaman dulu itu? Suku apa? Yang digaris begini ya. Yang digaris dia punya ini dan muka itu. Bang Sari darah campuran. Dia memang. Mari lagi. Pakai shop. Mari, oh mari. Nah, tarik nafas, buang dari bawah. Makanan minumanmu ini ya, sekarang kau menghadap ke kamera, kau ikuti cara mereka supaya kau bisa belajar bagaimana cara menjadi food vlogger yang betul-betul Kenapa tumbuh-tumbuhan madam gila saya? Oke. Kita review juga ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawab dong madam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini di warung madam. Maksudnya kan Ya, madam iya. punya kan produk Oke, ini. oke. Nah, hari ini kita akan mencoba sebuah drama horor. Nah, hari ini kita akan coba minuman herbal. Ketika kita minum ini, kita akan tumbuh subur. Subur nyawamu, subur rezekimu. Ini banyak maknanya. nih. Amin. Di sini. Ayo, coba lihat daunnya hijau. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Suara air, blok. Enak kan? Enak? Oke. Kalau gitu kita tos dulu. Kita tos. Nah, Cheers. tepuk tangan dong buat ART-nya madam. Saya takut banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, Pak. Kayaknya ada kuman. Apa? Aduh, ya ampun, apakah ART saya ini berbakat untuk menjadi food vlogger seperti kalian? Boleh. Boleh ya? Tapi Nanti bagus, saya rekomendasikan kontennya di kuburan. di kuburan. Lebih ke Makan mukbang bakso with di pocong. kuburan. Nanti kolab. Makan binte di kuburan, makan somai Belum di ada, kuburan. belum ada. Belum ada, itu akan sangat-sangat menginspirasi dan pasti akan booming viral ya. Ya. Saya pernah makan nasi kuning depan kuburan. Pernah? Ya, Jalan Kancil. Nanti sama-sama itu. Ajakin ART saya ini. Dia kasihan mau sekali jadi food Malam-malam vlogger. kok. Malam jual nasi kuning malam. Nah ini nih, coba di-spill sedikit nih, kira-kira dari semua hasil jeripaya jerilelanya ini bisa punya penghasilan berapa sih menjadi food vlogger ini? Coba deh, itu sih jangan totalnya ya 250 juta, nggak usah. Berkisaran saja 2 digit, ataukah dari sekian ke sekian, antara sekian begitu. Oke, boleh mungkin? Yang paling Vianali banyak. silakan. Kalau saya sih dimulai dari gratis. Terus itu kalau minimal untuk UMKM kecil ya biasa kita hitung antara 3,5 sampai 500. Kalau yang sudah agak-agak besar ya istilahnya kita perlu kameramen. Jadi kita perlu kru untuk membantu shoot supaya lebih profesional. Itu kurang lebih 7,5 sampai 1 juta sekali konten kayak gitu. Oke, wow. Jadi kita tergantung endorse ya. makin banyak ya. Gitu. Semakin Dan banyak. tetap support UMKM. Iya. Kita harus support UMKM. UMKM biasanya memang free gitu.
gitu. UMKM free ya, karena kita menolong UMKM supaya mereka juga bisa banyak yang Iya. mengunjungi ya. Nah kalau dari Min Kepal, kira-kira atau spill-nya aja lah berkisaran berapa? Aduh, Kira-kira. pendapatannya ya. Tenang. Budget. Tenang, orang pajaknya. Saya yang akan langsung menagih Anda. Silakan. Aduh, berapa ya? 2 digit. Sebulan deh, sebulan. Minimal. Atau minimal Enggak deh. lah, naik turun deh, roller coaster. Roller coaster ya, fluktuatif ya, Fluktuatif, tergantung ya. dari banyaknya yang menggunakan jasanya dengan yang tidak ya, berarti nggak mau di-spill nih yang ini. Selanjutnya kita ke Jajan Lovers. Jajan Lovers dari rumah sudah berniat untuk tidak menyebutkan angka ataupun penghasilan seperti itu karena jujur ini 100% hanya hobi, jadi membantu UMKM juga. Dan yang kedua Jajan Lovers juga masih selektif, masih pilih-pilih. Jadi karena selektif jadinya tahu diri, tidak mau pasang-pasang tarif gitu. Oh, gitu. Pokoknya semua ini hanya hobi, kalau Jajan Lovers hanya hobi. Hobi dari ibu rumah tangga yang di rumah aja, jaga anak. Jadi sambilannya karena suka jajan, maka banyak dokumentasi. Sejauh ini masih seperti itu. Masih seperti itu. Oke deh. Wah. Nah gitu ya ternyata. Dan harapan kita kakak-kakak food vlogger di Kota Palu juga menjadi jembatan rezeki untuk teman-teman UMKM yang ada di Kota Palu untuk jadi support, sama-sama kita support kan. Nah, terus ini untuk sebelum kita akhirin nih, ada tidak harapan atau dreams-nya untuk kedepannya untuk kakak-kakak semua? Kira-kira Jajan Lovers apa lagi nih? dulu nih. Jajan Lovers. Boleh silakan. Singkat-singkat aja. Jajan Lovers sebenarnya cita-cita tinggi sekali. Salah Kita satunya aminkan, kita bantu aminkan. Ya amin. Salah satunya jadi seperti kakak, jadi presenter, salah satu cita-cita saya juga. Tapi kalau bicara soal food, kembali lagi saya pengen traveling ke luar kota, Amin. ke luar negara, mencoba makanan khas mereka dan juga masukkan ke food journal saya. Amin, kita aminkan. Amin ya. Thank you so much. Ampun. Nanti kapan-kapan kita boleh tukaran kok. Ajak saya makan, nanti Anda yang di sini. Bisa. Oke, Min Kepal silakan. Pengen coba semua makanan yang ada di Palu. Yang pasti mulai dari yang nggak enak sampai yang enak, yang murah sampai yang mahal. Kalau bisa sih namanya keliling Palu. Ya. Supaya semua dicoba, semua bisa Di review. bisa dikasih tahu ke kepalers kalau saya kepalers supaya semua ya. bisa tahu, oh ini enak, oh atau di sana di dalam lorong ada makanan enak, oh atau di sana pokoknya yang hidden gem. Hidden gem ini pokoknya yang jadi harapannya ya supaya semuanya secara menyeluruh bisa direview oleh Min Kepal. Oke, selanjutnya Vianali. Harapan saya untuk mereka yang kuat-kuat ya ekonominya bisa endorse-nya semakin banyak. Amin. Supaya saya juga bisa memberkati UMKM kecil gitu kan. Jadi bukan makan gratis sama UMKM-nya, kita bisa bayar gitu kan. Bukan kita yang harus dibayar terus. Betul. Dan cita-cita saya juga ketika Jajan Palu bisa keliling-keliling, saya juga ikut. Kalau begitu kita sama-sama keliling-keliling ya. Kapan-kapan kalau butuh teman atau ini buat makan-makan boleh diajak. Call. Bisa ya Bunda, Bunda Madam. Kenapa Kok jadi Bunda sih? Bunda Asyanti. Bunda Asyanti apa gimana? Aduh, itu karena Madam sudah lapar sekali. Habis ini kita makan-makan ya. Madam mau tanya di mana yang enak makanannya. Sekalian Madam mau traktir ini ART-nya Madam. Oke. Yeah. Terima kasih semuanya sudah hadir di tamu kita pada hari ini dan juga terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa ya tamu kita selalu hadir setiap minggunya bersama Madam Tisa dan juga ART Afid. bye. Sampai jumpa. Siapakah